kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Ini karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Kalau 1 minggu flu sekarang sudah baik ya, saudaraku. Puji Tuhan, sudah sehat kembali. Semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku ya. Waktu kemarin di Maisan, saya selalu mendampingi Bapak Gembala untuk memberikan firman Tuhan. Saya selalu duduk di depan, saudara. Tetapi apa ya, saudara? Kalau duduk di depan itu beda, saudara. Ya beda. Saya mendengarkan meskipun ya kadang pernah diceritakan di sini, difirmankan di sini, disampaikan, tetapi beda. Jadi biarlah kita kalau beribadah jangan suka duduk di belakang, saudara. Lebih baik duduk di depan. Sungguh lain beda, ya. Iya, saudara, beda. Jadi biarlah kita semuanya bisa mengisi bangku-bangku di depan. Beda sekali kita menerima firman Tuhan dengan sangat jelas, ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita sekarang saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan oleh Bapak Gembala, dan Tuhan memberikan judul yang luar biasa. Kemarin Bapak Gembala, mana ayatnya? Judulnya apa? Mulut. Judulnya apa? Colok. Bala-bala ngomong mulut, mulut. Dan dengar saudara ya. Mulut. Apa judulnya? Mulut. Gak dengar saudara? Apa? Colok guyur. Malah colok dengar saudara ya. Nah itu Inggrisnya tuh colok ya. Ya. Kalau Indonesia colok itu colok. Kabel colok ya. Nah ini Inggrisnya memang luar biasa, kita memiliki bahasa yang hebat ya saudara. Makanya jangan minder kalau di desa. Inggrisnya luar biasa ya. Nah itu mulut saudara ya. Nah kita ini benar-benar diciptakan Tuhan dengan sempurna ya. Sempurna, kita dipakai semua, diciptakan mata, hidung, mulut, telinga, kaki, semuanya luar biasa. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna ya. Nah, tapi kita harus memakai semua itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Ada kaki, kita buat nyepak. Nyepak apa? Bukan nyepak bola, tapi nyepak teman ya. Suka apa, nendang istri, punya tangan untuk ngaplok istri ya. Nah, atau juga jangan cuma suami ya, ada istri yang ngaplok suami ya, sama. Suami istri kita semua sebagai laki-laki, sebagai wanita, kita juga harus benar-benar memakai yang Tuhan ciptakan dengan baik, saudara ya. Kalau kita menggunakan dengan tidak baik, apa akibatnya? Dosa. Ya, semua yang kita gunakan dengan tidak baik, kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, kita memiliki mata yang terang. Ya, saya sampai iri pada mereka semua yang tidak pakai kacamata. Ya. Kenapa kok terang matanya, tetapi saya pakai kacamata? Ya. Itu semuanya Tuhan berikan dengan baik. Tetapi jangan sampai kita punya mata memakai dengan tidak baik, melihat film porno, melihat yang tidak baik, melihat banyak sekarang sudah kos-kosan rawan, ya, kos-kosan wanita mandi diintip oleh kos-kosan yang laki-laki, ya. Makanya jangan sampai mau kalau dicampur-campur wanita dan laki-laki, ya, lebih baik wanita. Jadi sekarang itu banyak sekali, ya, dipergunakan untuk dosa. Nah, tetapi kita sekarang membahas tentang apa? Nah, mulut colok. Ya, nah, jangan sampai kita ini kecil mulut ini, tapi berbahaya, saudara. Ini kita akan membaca di dalam Yakobus 3 ayat 5 sampai 11. Ya, kita harus tahu firman Tuhan dan melakukannya. Yakobus 3 5 sampai 11 ya. Demikian juga
lidah, walaupun ya anggota kecil dari tubuh, ya, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Ini, ya. Lidah itu anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Padahal lidahnya di dalam mulut kita di atas, tetapi itu dapat menodai seluruh tubuh, ya, dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, kalau baca firman jangan cepat-cepat, saudara, ya. Jadi kita baca firman, berapa kali kamu baca firman? 4 kali sudah. Dari awal Kejadian sampai Wahyu, 5 kali Kejadian sampai Wahyu, tetapi mulutnya tidak bisa direm, tidak ada remnya, ya, tidak bisa direm. Ini, ya, menodai seluruh tubuh kita dan menyalakan roda kehidupan kita. Bukan kehidupan orang lain, kehidupan kita. Sedang dia sendiri dinyalakan oleh api. Nah, oleh api neraka loh. Jangan main-main dengan mulut kita, dengan lidah kita, ya. Kalau sop lidah enak, ya. Tetapi kalau lidah ini berkata-kata, ya, menakutkan. Ini dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, ya, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ini loh, ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hari ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ya, 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak bisa, ya. Mata air satu keluarnya sebentar pahit, sebentar tawar, ya. Orang ngantri ngambil air minum, ya, di sumber, satunya ngambil antri enak tawar, ya, antri lagi pahit, tiba-tiba pahit. Gak ada, ya, gak ada. Kalau ada pasti sudah terkenal. Nah itu saudara lihat, gak ada yang sumber memancarkan dua, ya, air tawar dan air pahit itu gak ada, ya. Nah itulah saudara, firman Tuhan ini jelas sekali, ya. Jadi jangan sampai mulut kita ini, ya, perkataan kita ini dinyalakan oleh api dari neraka. Jadi supaya kita benar-benar, ya, memakai hidup kita, lidah kita, mulut kita ini dengan benar, ya. Banyak kita semua anak-anak Tuhan, apalagi dari kecil sudah percaya Tuhan, tetapi tidak bisa memegang lidahnya, ya. Bahaya lidah ini, ya. Ya, apa? Pelayanan, ya, rajin ke gereja, iya, ya, memuji Tuhan, WR, iya, tetapi apa? Nggak taunya suka gosip, nggak taunya suka ngerasani, nggak taunya suka
adu domba. Nggak taunya suka fitnah. Nggak taunya suka apa? Bohong. Itu loh banyak sekali saudaraku yang dikeluarkan dari mulut ini. Ini perlu kita waspadai, ya. Jangan sampai kita, saya ini paling rajin, saya ini paling setia kepada Tuhan, tetapi mulutnya tidak bisa ditekan. Bahaya. Terus kita rajin beribadah dan baca Alkitab, ya, saya masuk surga. Gak taunya dari mulut yang kecil ini, yang imut-imut, mulutnya cuma kecil ini, ya, kita tidak masuk surga karena mulut kita. Ini Tuhan ingatkan. Saya kalau malam itu, ya, Tuhan ngomong apa saya catat, ngomong apa saya catat. Jadi Bapak Gembala kalau dadaan masih tugas firman sudah ada, tapi cuma tentang apa gitu. Kemudian suruh ya Tuhan berikan ayat-ayat firman Tuhan. Jangan terus karena mulut yang kecil kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Kadang apa ya, karena mata kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Apa dikatakan firman Tuhan? Lebih baik kamu tidak ada tangannya, lebih baik kamu potong tanganmu kananmu karena kau mencuri, daripada engkau tidak masuk dalam kerajaan surga. Terus lebih baik kamu tidak ada mulutnya. Ya apa? Lebih baik engkau tidak ada mulutnya daripada engkau memiliki mulut tidak masuk surga. Ya, itu. Lebih baik engkau tidak punya mata daripada engkau memiliki mata tapi tidak masuk surga. Jangan diabaikan mulut ini saudaraku, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius 15, ya. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11, ya. Dengar dan camkanlah, ya. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ayat 18. Ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Nah itu loh. Dan itulah yang menajiskan orang. Tuhan berkata apa? Ya. Yang keluar dari mulut yang najis, bukan yang masuk. Makanya orang kalau kita ini bersyukur bisa makan apa saja, ya kan? Babi tidak haram, ya kan? Babi kita makan enak, sate babi enak, samcam gyonyu enak, semua enak. Itu tidak haram. Tetapi yang keluar dari mulut kita ini loh yang najis, yang haram. Kita ngeroki orang, kita misu-misu orang, itu najis, haram. Nah, kita ngerasani orang, najis enggak? Najis, ya. Haram, najis, itu Tuhan tidak suka. Kita bohong, Tuhan tidak suka. Maka itu kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, ajaran yang benar, firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan, ya saudara. Jadi benar-benar kita menjaga mulut ini dengan baik. Sebab apa? Saya juga pernah mendengar selalu punya kata-kata teman saya itu, ya saudara. Balik-balik kalau ngomong mesti rusuh, balik-balik mesti rusuh. Tidak ada rusuhnya tuh tidak suka. Kata apa? Katanya firman Tuhan ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Dari sini loh meluap, ya. Dia sering lihat film porno, dia sering pokoknya suka. Akhirnya apa? Ya semua yang keluar tidak baik, porno semua. Itu tuh.
menimpa firman Tuhan. Yang keluar apa? Ya firman Tuhan. Makanya itu sumber tadi, sumber mata air keluar, misalkan sumbernya tawar, ya tawar semua. Dari sumbernya, dari hati. Sumbernya itu hati. Kalau hatinya bermasalah, ya pasti dia mengeluarkan sesuatu semua tidak baik. Nah itulah, ya kita perlu mengerti akan firman Tuhan. Ya, mungkin jarang yang membahas mulut, tapi ini Tuhan yang mau supaya kita benar-benar memiliki mulut yang baik. Bukan hanya dilipstikin bagus, cantik, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya saudaraku, biarlah kita melakukan firman Tuhan. Ingatlah hal ini, setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Mungkin kita mendengar berita, ya kan? Jangan kita cepat berkata-kata. Kita dapat mendengar cepat nggak apa-apa, tetapi kita mendengar, masuk sini, mikir, ini perlu disebarkan apa enggak? Ini perlu diberitahukan pada orang-orang apa enggak? Pikir dulu. Ya, banyak persoalan masalah ya. Saya tahu juga yang ini kita si B si C, nggak usah disebar-sebarkan. Ya, mungkin atau mereka yang mengalami musibah masalah, ya sudah, kita diam dan doakan. Itu yang penting. Kalau mendengar si A berkata apa, kita harus masuk sini dulu. Perlu enggak disampaikan? Kalau kita sampaikan, menjadi masalah atau tidak? Iya kan? Loh, ada loh orang gereja ya, itu di depan persimpangan itu, persimpangan jalan sukses itu ya, untuk kafe, orang gereja dilabrak sama orang gereja, sama orang gerejanya dilabrak sudah di tengah jalan. Ya, kenapa? Mulut, karena mulutnya kecil, tapi orang bilang apa? Mulutnya amber, ya, suka ngomongin orang. Jadi kita harus memiliki hikmat Tuhan, ya, hikmat Tuhan. Juga suami istri, kalau ngomong ya balik-balik, ini bukan suami, bukan istri aja, sama laki-laki ada yang cerewet, suami istri juga ada yang cerewet. Ada, ya. Kalau ngomong balak-balik, ngomong balak-balik, ya. Akhirnya apa? Memicu pertengkaran. Sesuai panas, muka panas, akhirnya muka merah, ada langsung bum, ya. Balak-balik, ngomong ngapain, ya? Gak usah. Ya, jadi ini saudara. Kita harus benar-benar mempraktekkan firman Tuhan. Lambat untuk berkata-kata, nggak usah disampaikan, nggak apa-apa, ya. Jadi nggak perlu disampaikan kalau yang tidak baik, ya. Kecuali Bapak Gembala tolong ya sampaikan itu kok lama nggak datang ke gereja, itu sampaikan, nggak apa-apa. Ya. Kalau apa persoalan masalah atau si A, si B, si C, ikut, orangnya itu, ya apa ya? Nggak bisa praktek saya.
harus punya hikmat Tuhan. Jadi jangan sampai mulut ini dipakai oleh apa? Api neraka. Api neraka. Iblis itu memang ingin supaya kita terpecah belah. Iblis itu ingin kita marah. Iblis itu senang kalau kita nggak beribadah. Iblis itu senang kalau kita yang masuk neraka. Memang dia apa? Kerinduannya iblis. Itu saya itu kalau mau menyampaikan, ya banyak orang ngomong setiap ketemu mesti ngomongin ya seseorang, ya balik ketemu mesti ngomongin. Tapi saya ngapain mau menyampaikan? Saya mikir juga Tuhan kasih hikmat pada kita, ya mendengar terus. Nah, kalau saya mau menyampaikan sih nggak apa-apa karena memang dia ngomong terus. Tetapi ngapain? Buat apa? Kita juga gak dikasih angpau, malah nanti mereka bertengkar. Loh sungguh loh, ini nyata. Saya bilang iya. Saya katakan kepada Bapak Gembala, iya ya Pak. Nanti dia akan mendapatkan apa ya? Ganjarannya. Balik-balik ngomongin tapi dia terus melakukan. Ngomongin terus. Ya, itu. Saya sekarang ya begitulah. Saya belajar juga untuk apa ya? Semakin benar, semakin suci, semakin kudus. Itu yang Tuhan inginkan. Karena sekarang akhir zaman. Wahyu bilang Pak, hendaknya engkau semakin kudus, semakin benar, semakin suci. Ya, yang jahat semakin jahat, yang suci semakin suci. Saya juga ada orang ngomong, itu aku udah seneng si A itu, nek ngomong ya, nah itu. Saya nggak suka kalau dia ngomong. Apa? Kenapa? Kalau ngomong sembarangan, plos, gak mikir. Saya kan Bapak Gembala tahu. Ya sudah dia doakan supaya dirubahkan. Tak senang. Nek ngomong mulutnya colong. Nah ini. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan, ya. Jadi anak Tuhan apalagi dalam pelayanan, ya. Sampai diomongin orang di luar, itu loh nek ngomong, aku udah suka. Itu ya apa? Iya kan? Bagaimana dengan kita ini loh? Diomongin orang itu loh ya. Nek ngomong gak nyeneng orang. Gak enak saudaraku. Biarlah kita menjadi terang. Mulut ini loh bagaikan api yang menghanguskan. Gara-gara satu orang ngomong semuanya terbakar. Api kecil, hutan terbakar. Saudara tahu sekarang zamannya apa? Zamannya banyak orang hilang. Banyak zamannya mati dadakan. Saudara mendengar berita-berita, ya. Barusan saya dikirimi anak saya ini di rumah, ya, membukakan ngomongin si A, si B korupsi, ya. Semua dibukakan nama-namanya karena kasus dalam pembelian peti itu dari luar negeri. Suami istri besok meninggal. Suami istri besoknya meninggal. Ya itu yang ngomongin, buka nama-nama ini. Meninggal langsung. Saya bilang, pokoknya kita jaga mulut kita. Lebih baik kita diam. Lebih baik kita jangan banyak ngomong. Gunakan mulut kita untuk menyembah Tuhan saja. Memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau. Ya, Ma. Jadi anak saya ngirim gini-gini, saya nasihati
kita memuji nama Tuhan daripada ngomongin orang, daripada buka aib si A si B si C. Lebih baik kita memuliakan nama Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Bagaimana kita mau mengubah hidup kita, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak membenahi dari sekarang, urus, lihat diri kita ini loh, lihat sudah baik, sudah benar, sudah sempurna atau tidak. Jangan nunggu pengkhotbah orang sempurna nanti ada. Ya, pelayanan orang sempurna, sebentar khotbah hilang. Jangan nunggu itu zamannya nanti antikris, repot kita. Ya, ayo kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Lebih baik apa? Banyak diemnya. Jangan nyotos nanti kebablas, ya. Kebablas ngomongin si A si B si C sampai set. Makanya saya kan baru-baru ini ngirim Debbie Basir, itu saya kerja buat Bakcang. Saya buat Bakcang itu khotbah terus sampai bisa 5 bisa 6. Tetapi saya yang bagus saya kirim ke grup kita. Itu lebih baik kita mendengar banyak firman Tuhan daripada kita ngerumpi, dan kita bohong, adu domba, ngomongin orang, saudaraku, ya. Biarlah kita semakin benar. Lebih baik kita nggak usah cerita, lebih baik. Nah, itu loh saudaraku, ya. Nah, kita lanjut, ya. Jadi kita harus apa? Cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Itu, ya. Amsal 15 ayat 4. Ya. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ini. Jadi jangan sampai sembarangan kita ngomong, ya. Hati terluka, hati yang hancur, ya. Kalau kita ngomong lembut yang baik adalah itu pohon kehidupan. Atau kita ngomong firman Tuhan saja, menasehati, itu lebih baik, ya saudara, daripada lidah yang curang. Kadang dengar si A ngomong gini, nggak tahu ditambahin, itu curang namanya, ya saudara. Nah, melukai hati. Saudara pernah lihat permainan, ada 10 orang jejer, ya. Pertama dia ngomong mungkin apa ya, sampai yang 10 salah, saudara. Itu loh, itu penyambung lidah, ya. Salah nggak taunya, pede banget yang cerita, tetapi nggak taunya salah, banyak yang boy. Itu. Jangan sampai kita menganggap kita sudah wah, akhirnya di surga, loh Tuhan, kok saya tidak masuk surga? Iya, mulutmu amber, mulutmu itu loh, ya, itu saudaraku. Jadi kita lebih baik jangan banyak bicara supaya jangan banyak berdosa. Iya. Nah, biarlah kita sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 8. Ya. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pegadangan terhadapnya. Ini loh, firman Tuhan sudah ada, ya. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, damai, baik, ya. Kita, oh iya, kamu tuh cantik loh, kamu tuh langsing sekarang loh. Gak taunya di belakangnya, untukmu tambah gede. Ayo, terus,
pipinya hitam-hitam flat-flat. Nah, ini sudah firman Tuhan. Ya, mereka berbicara damai dengan temannya yang manis-manis. Makanya kalau ada orang yang memuji, ya, atau merayu, jangan langsung pas kepala gede, jangan. Kadang itu munafik loh, ya. Nah, itu tipu. Nah, tetapi dalam hatinya mereka merancang pegandangan terhadapnya. Ini orang licik, orang licik. Nah itu, jadi jangan sampai kita seperti ini, tidak akan masuk surga. Ya, lebih baik memang apa saudara? Banyak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, saya kalau bekerja nyanyi memuji Tuhan. Sudah capek dengerin firman Tuhan, banyak limpah masuk firman Tuhan. Kesaksian saya amin sendiri. Saya dengarkan firman Tuhan, kesaksian dari Basir. Amin. Tadi apa mah? Gak ada. Ya, pikirannya ngomong sama Bapak Gembala. Gak tahu enggak. Saya ngomong sendiri. Amin. Makasih Tuhan. Ya, itu saudara. Jadi jangan sampai kita cuma pandai ngomongin orang. Tapi memang ya saudara, kalau orang yang seperti itu memang tidak pernah melihat dirinya sendiri apakah baik enggak. Memang ada ya saudara. Tidak bisa bercermin dirinya baik enggak, itu ada. Jadi menganggap orang itu sudah jelek, ini itu memang ada. Itulah saudara ya. Nah, jadi kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ini sudah persiapan kita membenahi kita, mata kita, telinga kita, ya, mulut kita pakai dengan benar, tangan kita pakai dengan benar. Amsal 4 ayat 24. Ya. Buanglah mulut yang serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Dolak daripadamu. Ya. Ngomong ke A, ini. Ngomong ke B, ini, beda. Itu namanya dolak dalik. Ya. Itu mulut serong. Itu saudara. Bukan hanya wanita sama, pria sama, wanita sama. Ya. Jadi kita harus benar-benar memakai mulut ini dengan benar. Ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini loh, untuk membangun di mana perlu. Kalau nggak perlu nggak usah ngomong. Tapi ngomong ya membangun, bukan menjatuhkan, bukan mengadu domba, bukan memfitnah. Ya, itu. Ya, untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Supaya yang mereka mendengar memperoleh kasih karunia, bukan yang mendengar malah menjadi apa? Jadi marah, jadi benci, ya, jadi putus asa. Ini sudah luar biasa, firman Tuhan sudah menjelaskan dengan luar biasa. Ya, benar Bu? Maka itu kalau kita baca firman Tuhan, kita perlu Roh Kudus supaya kita mengerti dan kita lakukan. Ya, jadi tidak usah ngomongin si A, si B, si C, itu urusan Tuhan. Ya, setiap kita menghadap Tuhan, kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya saya sekarang sering mendengar orang ini
benar-benar mengoreksi hidup kita. Jadi Tuhan berikan mulut ini yang manis, yang baik, digunakan dengan benar. Itu saudara ya. Jadi yang membangun itu yang kita sampaikan. Atau saudara bisa menasihati dengan firman Tuhan. Ya. Mazmur 37 ayat 30. Mazmur 37 ayat 30. Ya. Nah. Ini. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Itu loh. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Jadi yang penting-penting, yang baik-baik, yang berguna, yang membangun, itu hikmat. Mulut orang benar itu mengucapkan hikmat. Semua benar firman Tuhan. Jadi yang jelek-jelek tidak usah disampaikan, tidak usah. Si ayo, tuh gini kawin sampai 4 kali 5 kali, tuh wes tidak usah, stop. Ya, itu urusan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara mau ngurus, doakan, sebutkan namanya, doakan, jangan dibuat gosip, jangan dibuat ngomongin ngerumpi, jangan. Dalam kita bertobat dengan mulut kita, colon engkau, ya, nah itu Inggrisnya. Nah, jadi jangan sampai mulut kita menjadi mulut yang amber. Dan lidahnya mengatakan hukum. Hukum ini apa saudara? Firman Tuhan. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Hukum yaitu firman Tuhan. Kalau saudara mengingatkan dengan firman Tuhan boleh, ya, boleh. Nah itu loh. Jadi sungguh-sungguh kita menjadi orang yang bijaksana, penuh hikmat Tuhan. Itu saudara. Jadi pepatah di dunia mengatakan apa? Mulutmu adalah, nah itu di dunia, mulutmu adalah harimaumu. Berarti apa? Mulutmu bisa makan dirimu sendiri, bisa makan dirinya sendiri. Maka itu dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Banyak melihara harimau sampai gede, akhirnya dimakan oleh harimaunya sendiri, peliharanya sendiri. Itu makanya dikasih bahasa seperti itu, ya. Jadi kita punya anak-anak, kita punya mantu, kita punya cucu. Kalau saudara ngomongin orang, pasti akan mengalami juga, sebab apa? Mulutmu adalah harimaumu. Saya juga pernah sering diomongin, wes lulus kuliah gini. Saya terima aja ya, mungkin tidak punya uang apa. Katanya sungguhan, kejadian sungguhan kepada anaknya. Itulah makanya mulutmu adalah harimaumu. Ya saudara. Jadi apa yang ditabur, mulut perkataan ini juga kita sebagai taburan gitu. Kita ngomongin orang, nanti orang juga ngomong kita, itu taburan, kita akan menuai. Nah itulah tabur, apa yang kita omongkan itu taburan kita, pasti akan menuai juga. Nah itu, jadi jangan sampai mulut kita sembarangan berbicara. Ya saudara, banyak sudah kejadian. Baru-baru ini juga ketua BPK, ya, Badan Pengawas Keuangan Negara, tiba-tiba rumahnya kebakar, mati dia. Gak usah tanya, sudah tahu semua, ya. Maka itu saudaraku, kita gak usah banyak ngomong, gak usah banyak kritik orang, gak usah banyak ngomongin kejelekan orang. Sekarang zamannya sudah beda, bahaya.
kemudian kebakar manusia meninggal, ya ajaib. Banyak sekarang kejadian seperti itu, misterius semuanya. Jadi dari mulut, perkataan, kita harus jaga mulut ini. Saudara mengatakan orang lain, menyebarkan masalah orang lain, nanti saudara juga begitu akan menjadi mengalami seperti yang kau katakan itu. Makanya saya dari dulu ya takut, saudara, karena saya juga sudah mengerti tentang itu. Jadi tidak terlalu ngurusi orang, tidak terlalu ngomongin orang, karena nanti kita loh punya anak, punya cucu, semuanya itu. Ya, saudaraku, biarlah kita semakin benar, semakin kudus, semakin suci di hadapan Tuhan. Kita sekarang sudah mengerti Tuhan inginkan kita menjaga mulut kita dengan benar. Jangan sampai orang mengatakan, aku tidak suka omongannya itu loh, si A itu amber. Ya, biarlah kita punya kekang di mulut ini, yaitu Roh Kudus. Kalau saudara memiliki Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan menuntun kita semua. Kalau mau ngomong, sudah Tuhan ingatkan, gak usah. Ya. Mau ngomong si A, ngomong si B, Roh Kudus bilang ingatkan, gak usah. Ya, nah itulah saudaraku ya. Kita perlu Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita yang hidup, kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Biarlah ya. Ayat yang terakhir tadi saya dapatkan, nggak usah dicatat ya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, ya ini ayat firman Tuhan yang terakhir. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, jadi kita berkatakan dengan baik, dengan benar. Kalau sepi toko, terima kasih Tuhan, pasti toko saya rame. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan iman. Ya, kalau sakit Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan. Dari mulut pasti Tuhan akan sembuhkan. Ya. Jadi daripada kita mengeluh sakit dalam nama Yesus sembuh oleh bilur Yesus. Ya, penyakitku sembuh. Jadi mulut ini digunakan dengan baik, pasti sembuh. Perkatakan dengan benar, baik. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan, saya kasih sudah mendengar tentang mulut atau lidah. Memang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya hanya dengan firman, dengan perkataannya. Oleh sebab itu kita sebagai ciptaannya, kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, berarti perkataan kita itu juga bisa mengandung kuasa. Kuasa Tuhan. Perkataan kita bisa menjadi berkat, juga bisa menjadi kutuk bagi orang lain, ya. Baik bagi keluarga kita, juga bagi orang-orang sekitar kita. Biarlah kita belajar untuk menyimpan firman Tuhan dengan limpah, supaya perkataan kita yang keluar adalah perkataan firman atau perkataan berkat, perkataan yang membangun orang lain. Saudara, kita mau belajar bersama-sama. Ya, saya juga mengkoreksi diri ya, supaya kita memiliki perkataan yang berkat bagi orang lain. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan memberikan pujian. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku,
Tuhan dalam hati